Sayur 4 ya. Ini saya buat satu rutin ya. Oke, selesai untuk satu rutin. Oke ya. Nah sekarang saya bikin ini satu rutin untuk ya. Ini subroutine saya bikin untuk membuat border, ya membuat border. Nah, jadi subroutine ini nanti bisa membuat border seperti ini boleh, atau seperti ini boleh, atau seperti ini boleh. Nah, jadi di sini saya bikin misalkan define border pakai subroutine ini. Nanti manggilnya itu seperti ini. Misalkan saya panggil border, buat border dengan bintang, ya ini sebanyak 10. Berarti nanti hasilnya adalah bintang 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misalkan saya bilang buat border untuk bintang sebanyak 30, berarti dia nanti di sini 10, 20, 30. So that's why ini saya bikin parameternya adalah, ini parameternya adalah untuk karakternya apa, apakah bintang atau sama dengan. Di sini saya buat di sini markernya apa, terus di sini ada berapa jumlahnya, terus numbernya ada berapa, marker dengan totalnya. Jadi untuk markernya bintang totalnya 30 ya. Berarti di sini kita bikin for I in range dari 1 sampai total, markernya adalah bintang tadi. Dan dia di print sebanyak berapa kali sejumlah total. Oke, so ini adalah untuk mendefine subroutine. Define subroutine ini adalah untuk call. Oke, setelah itu ketika kita jalankan, ini hasilnya adalah sejumlah bintang sebagai bordernya sebanyak 30. Tunggu sebentar, lagi connect. Kalau kita bilang misalkan bordernya adalah pakai sama dengan, nah, maka dia akan bikin sama dengan. Kalau kita bilang bordernya misalkan adalah titik, maka dia akan print titik. Oke, ya silakan di adjust dulu code-nya ya. Ya, kalau kita mau bikin border, jadi lagi nih, ya buka lagi border ya. Nah, saya bikin lagi di bawah ini untuk coba ya 4.1. Nah, ini saya mau bikin untuk menu, kan? Cetak menu. Nah, ini untuk cetak menu, misalkan seperti ini. Ya, menunya apa saja? Berarti saya buat di sini dev menu apa saja. Misalkan kita bikin menunya ada 5, M1, M2, M3, M4, M5. Oke, lalu kita panggil menu. Nah, kita kan menu 1, misalkan ya nasi putih.
Menu dua, misalkan ayam bakar. Menu tiga, tahu balado. Ya, menu empat, jus jeruk. Menu lima, jus mangga. Oke, so misalkan kita punya ini. Marvin daun sirih, oke Marvin, bagus. Ya. Nah, ini menunya kita ini. Oke. Nah, jadi menu ini mau kita masukkan ke dalam printnya. Nah, ini juga bisa ini. Jadi print di sini, ya, M1. Print aja dia sampai M5. M2, M3, 4, M5. Oke, setelah itu nanti ketika kita panggil semua menunya akan oke, silakan ini dulu di adjust code-nya ya, silakan. Ya, yang sudah berhasil seperti ini. Ya, kalau mau tambah bisa seperti itu lihat ya. So, pakai F, bikin satu titik, lalu ini adalah variabel. Ini boleh seperti ini. Ya, biar ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5 ya. So, ini satu, dua, dua, tiga, 4, 5. Oke, ini juga ya. 2, 3, 4, 5. Nah, oke, so sekarang kita punya. Nah, kalau kita mau joinkan dia dengan yang border tadi, bisa seperti ini. Kita panggil dulu border. Bordernya misalkan mau pakai tanda ini ya, tilde seperti ini. Sebanyak 50 kali. Setelah itu kita panggil menunya, lalu bikin lagi bordernya sebanyak 50 kali. Nah, ini juga bisa nih. Jadi kita hanya memanggil rutinnya saja, itu hasilnya dia akan buat seperti ini. Ya, oke, itu dulu. Silakan dicoba ya. Sambil kirim ke saya kalau berhasil. Ya, yang cetak menu, terus untuk bikin yang terakhir tadi, bordernya, lalu cetak menu, lalu border. Nah, bordernya bisa kita atur nih, mau pakai gambar apa. Oke. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin satu untuk pick random, satu lagi untuk yang guessnya. Jadi gini, saya akan bikin satu untuk yang pick random dari animal. Oke, so yang ini adalah untuk memilih random animal. Oke, jadi animalnya bisa yang manapun nanti dia pilih. Bisa pastekan dulu. Lalu di sini saya buat untuk yang tebaknya, yang guessingnya yang di sini. Oke, itu dulu. Di sini kita bisa buat
um, random dulu, kita harus import random. Oke, setelah itu dari pick random ini itu kita bisa buat di sini, kita lakukan random choice dulu, ya. Random choice dari animal. Animal ini kita buat di sini, dia akan random choice animal. Di sini kita akan lakukan panggil si pick random. Oke, itu dulu. Nanti dia akan pilih ketika ganti crocodile, buffalo, tiger, nah ya, dia akan pick random. Oke, untuk pick random ini saya buat sebagai secret. Oke, lalu saya coba print secretnya. Oke, nanti dia akan print bahwa secretnya itu adalah tiger, crocodile, chicken, ya. Ini bagian all subroutine. Nah, ini define subroutine system. Oke, itu dulu silakan di adjust code-nya ya. Nah, kita input guess animalnya. Nanti ketika kita panggil, akan di sini saya bilang adalah tebak. Nanti tebaknya ini yang akan kita print. Oke, terus seperti ini. Secretnya adalah crocodile. Oh, pasti nanti ini kita nggak akan show ya. Ditutup nanti dia. Tiger misalkan. Tiger ini yang kita tebak. Kita tebak tiger padahal secretnya crocodile. Kalau nggak sama disuruh tebak lagi. Oke, itu dulu silakan. Kita tambahkan ini ya. Jadi kalau guessnya nggak sama dengan secret, dia akan bilang wrong, tebak lagi. Sampai nanti dia itu sama. Kalau dia sama, dia akan selesai keluar dari while ini. Jadi sebelum dia sama, dia nggak akan keluar dari while. Oke. Oke. Nah, ini gini ya. Jadi apa yang dia tebak, rahasianya harus dikirim dulu ke si guest ini. Jadi ketika di guest di sini, secretnya harus dikirim dulu. Nah, secretnya dikirim. Oke. Nanti di sini secretnya di capture. Jadi kalau secretnya sama dengan yang dia guess, nanti dia akan bilang di sini berhasil. Return di sini adalah return atau kita print di sini adalah numeric. So you got it. Oke, itu dia ya. Jadi kalau dia berhasil di got it. Nah ini aja berarti ini kita ganti jadi seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Elephant katanya. Tiger saya bilang. Dia wrong, guess again. Ya, crocodile. Wrong, guess again. Nah, misalkan saya beli yang elephant, baru bilang juga.
Nah, oke, so ini tebak-tebakannya bisa kita buat pakai subroutine. Oke, silakan dibuat dulu. Nanti ini ditutup saja, tutup, jangan jangan diberitahu, jangan di jangan di print, jangan tahu. Itulah. Kalau kita gunakan subroutine, maka bagian utamanya itu sangat simpel, cukup seperti ini. Karena subroutine-nya sudah membuat detailnya, nanti tinggal dipanggil secara simpel. Oke, ini yang terakhir ya. Satu contoh terakhir ya. Hmm. Ini saya buat 4 liquid 4. Namanya adalah grid users atau grid the visitor. Nah, ini memberi salam kepada visitor. Izin ke toilet, ya oke. Nah, jadi ini saya buat satu define subroutine di sini. Yang ini adalah call atau kita sebut juga dengan main program. Oke. Nah, untuk input define subroutine-nya saya bikin di sini ya. Nama-nama nama-nama visitornya. Oke. Kita buat di sini visitorsnya nama-namanya misalkan Alice, Bob, Melanie, eh, Charlie, Jack. Nah, oke, itu nama-nama visitornya. Nanti visitornya ini akan kita bilang hello, welcome. Nah, di sini saya buat def greet the name. Ya, so hello, hello, name-nya masukkan. Oke, nama-namanya kita masukkan atau kita bikin names juga boleh lah, names. Nah, hello, welcome. Oke. Nah, lalu setelah itu bagian bawah ini kita tinggal panggil aja, grid saja si visitorsnya. Cuman kalau seperti ini kita nggak dapat ya. Saya bikin V saja untuk tamu. Jadi saya bikin dia pakai for name in tamu, nama-nama dari tamunya. Jadi name-nya itu kita ambil, kita sebutkan hello, name, lalu welcome. Nah, hasilnya ini seperti ini. Hello Alice, welcome. Hello Bob, welcome. Hello Melanie, welcome. Hello Charlie, welcome. Oke, buat dulu ya. Akhir ya. So, di sini message-nya saya buat hello. Nah, dengan hello.
Ada yang nice to meet you, ada yang great to see you, ada yang welcome. Jadi macam-macam nih pesannya. Jadi kita random. Welcome atau di sini good morning, ada yang good morning juga. Oke. Jadi saya buat di sini beberapa contoh pesan-pesan. Nanti pesan-pesan itu akan kita kirim ke bagian grid-nya dengan cara mengambil perintah tadi namanya choice. Oke. So, di random choice kan dia. Maka di sini random choice kan si message-nya. Tapi jangan lupa di atas harus import dulu random ya. Oke. So, random choice kan si message-nya. Jangan lupa di bagian grid-nya ini bikin tamu dan pesan. So, pesan ini saya ganti untuk yang welcome. Oke, itu saja. Ini nanti bisa nanti dia oh salah ya. Semua sama-sama nice to meet you atau good morning. Oke, padahal kita pengennya dia beda-beda ya. Oke, so ini saya ganti message-nya kita panggil, tapi bukan randomnya. Randomnya kita buat di dalam ini. Randomnya di bagian pesan ini. Oke, random choice-nya kita buat di bagian pesan. Random choice dari pesan. Nanti dia bisa beda-beda ya. Hello Alice, nice to meet you. Hello Bob, great to see you. Hello Nurani, welcome, welcome, nice to meet you. Hello Susan, good morning. So ini dia lebih variatif. Nah, oke, kalau sudah close info supaya kita close. Ada kiriman dari sini. Malvin sudah very good, tapi Malvin masih statis. Malvin masih statis. Floyd silakan dibuat yang sama dulu ya Floyd ya. Yang sama dulu ya. Jangan beda ya. Sama dulu posisi seperti ini Floyd. Pasti harusnya nggak ada error ya. Yang persis sama dulu aja. Cuman 10 baris ya. Harusnya sih bisa. Jadi coba Floyd dicek lagi kodenya. Samakan dulu.